Halo, Salve, selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang Gereja Katolik dan isu sosial di Indonesia. Nah, Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi. Dalam terang Injil dan ajaran sosial gereja, gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang bersuara bagi yang lemah dan tertindas, serta menjadi agen transformasi sosial yang mewartakan harapan keadilan dan damai sejahtera. Nah, sedangkan poin yang kedua, dasar keterlibatan sosial gereja. Nah, keterlibatan gereja Katolik dalam isu sosial di Indonesia didasarkan pada yang pertama, ajaran Yesus Kristus. Nah, di mana Yesus berpihak kepada orang miskin, sakit dan tertindas. Ada di Lukas bab 4 ayat 18. Gereja melanjutkan karya penyelamatan Kristus dalam sejarah melalui pelayanan kasih kepada sesama. Nah, sedangkan yang kedua, ajaran sosial gereja, di mana menekankan nilai-nilai seperti martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas dan subsidiaritas, dan bonum komune atau kesejahteraan bersama. Nah, sedangkan ide konteks bangsa Indonesia. Negara Pancasila menjamin kebebasan beragama dan mengakui peran agama dalam kehidupan sosial. Gereja Katolik dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Di tengah masyarakat plural. Nah, sedangkan poin yang ketiga, isu-isu sosial di Indonesia dan tanggapan gereja Katolik. Nah, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Gereja hadir melalui karitas dan pelayanan sosial seperti rumah singgah, pengobatan gratis, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Terus gereja juga mendampingi petani, buruh, dan masyarakat adat yang terpinggirkan. Nah, sedangkan kerusakan lingkungan. Dalam semangat ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus, gereja di Indonesia mengembangkan pastoral ekologi. Kegiatan nyata, reboisasi, pertanian organik, pengelolaan sampah, dan edukasi ekologi di sekolah-sekolah Katolik. Nah, sedangkan korupsi dan ketidakadilan. Gereja secara profetis menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural. Umat Katolik didorong terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan dengan integritas dan etika Katolik. Sedangkan intoleransi dan radikalisme. Gereja aktif dalam dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan umat beragama, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, dan tokoh lintas iman, mengembangkan pendidikan toleransi dan multikulturalisme di sekolah-sekolah Katolik. Sedangkan pendidikan dan anak muda. Gereja Katolik memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan, terutama untuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Nah, melalui OMK, gereja mendampingi generasi muda agar menjadi agen perubahan sosial. Sedangkan poin yang keempat, tantangan keterlibatan sosial gereja, di mana stigmatisasi agama minoritas dan di beberapa wilayah, politik identitas yang mengancam persatuan, kurangnya formasi sosial politik bagi umat Katolik awam, ketergantungan pada kegiatan karitatif tanpa transformasi struktural. Sedangkan poin yang kelima, peran strategi umat Katolik. Nah, gereja tidak hanya dijalankan oleh para imam dan religius, tapi oleh seluruh umat. Umat awam Katolik memiliki peran penting menjadi saksi Kristus di dunia kerja dan publik, terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintahan, mendampingi kelompok rentan, dan memperjuangkan keadilan.
Sedangkan poin yang keenam, penutup, gereja yang peduli dan proaktif. Nah, di sini Gereja Katolik di Indonesia dipanggil untuk tidak tinggal di Menara Gading, tetapi terjun ke tengah kehidupan nyata untuk masyarakat. Dalam semangat Injil dan Pancasila, gereja terus mewujudkan visinya sebagai gereja yang solider, partisipatif, dan transformatif, hadir untuk menyembuhkan luka sosial, mewartakan harapan, dan menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi bangsa. Oke, sekian video saya pada hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.